saat ini kita akan masuk ke fungsi ibadah haji. Tentu setiap hal, setiap produk, setiap perkara itu ada fungsinya. Begitupun dengan ibadah. Setiap ibadah ada fungsinya. Begitupun juga dengan ibadah haji. Supaya lebih spesifik kita urai satu persatu. Fungsi ibadah haji itu yang pertama ialah sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan akan perintah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban kita itu kemarin dibahas dalam pembahasan ibadah makbulah nomor pertama, yaitu sah. Rincian dari sah itu harus iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari iman itu mengandung konsekuensi setiap pemeluk agama Islam maka harus menjalankan syariat. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara komprehensif, secara menyeluruh. Islam adalah sebuah ajaran yang mengajarkan tentang kesempurnaan secara berkesinambungan. Jadi bukan agama pilihan. Upami agama pilihan mungkin disebut nate aliran kepercayaan. Ya. Aliran kepercayaan yang penting percaya, cara ibadahnya dipilihan. Kadang orang tara sholat tapi puasa rajin. Duh, dipilihan diambil puasa. Kadang ada anu sholat tapi tara puasa. Itu kan aliran kepercayaan. Dari berbagai agama diambil ajaran-ajaran yang dianggap cocok. Nah, dalam Islam tidak mengajarkan demikian. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh dari A sampai Z. Tiluhur sausah rambut, duwi kahanap sausah dampal. Tidak bisa dipilih anu enak-enakna atau yang mudah-mudahnya. Nah, di dalam Islam itu ada perintah. Salah satunya ialah rukun Islam. Ini perintah yang pokok. Dari mulai diawali dengan syahadat atau login, bahasa zaman ini nama login. Kemudian yang kelimanya itu menjalankan ibadah haji. Nah, setiap orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan. Dalam bahasa agama disebut idz'an wal qabul. Ngaku dan menerima, mengakui dan menerima. Karena setiap hal itu, setiap hamba itu harus bareng satu sisi mata uang. Pengakuan dan penerimaan terhadap perintah agama itu harus bareng. Tidak bisa kita hanya mengakui saja tanpa menerima. Tidak bisa kita menerima saja tanpa mengakui. Nah, ayat gitu, ayat banyak. Salah satu contoh, ibu pernah mengalami muda mungkin dulu, bapak pun sama. Tatkala kita mempunyai gebetan, gaduh kamu bisa kaetan istri teh, baik bapak-bapak kabungkur. Tatkala si neng eta teh yang kita idam-idamkan menjadi seorang istri kita, ternyata takdirnya harus menikah dengan orang lain. Kemudian kita akan dihadapkan pada kenyataan, ieu teh lain milik urang. Lain milik urang. Kata qaidah, ma fatak lam yuhlak wa ma khuliqolak lam yafutak. Artinya tidak akan hilang darimu apa yang diciptakan untukmu, dan apa yang diciptakan untukmu dia pasti tidak akan hilang darimu. Artinya takdir itu lain milik orang. Karena lamun milik orang mah pasti mual leungit di urang kan gitu. Nah, orang bogoh cinta terhadap seorang wanita tadi ternyata menikah dengan orang lain, maka pasti kita akan mengakuinya, tapi belum tentu menerima. Kenapa mengakui? Karena realita, aduh dia menikah dengan orang lain. Pasti mengakui dia bukan milikku karena menikah dengan orang lain, dah tinggal.
tapi belum tentu menerima. Hati teh teu narima, masih nanti bete atau napi, malah kadang-kadang dendam, ngewa, keheul, kan gitu, teu menerima. Atau napi kamari misalkan orang ngadukung seseorang dina pilkada apa teh eleh, ngaku dah ya dina TV sekian persen ketinggal, ngaku bahwa jagoannya kalah, tapi menerima teu keheulaan orang dibimbing usia tanda tidak menerima. Nah, ini yang disebut dengan pengakuan dan penerimaan. Dalam agama disebut idhi'an wal qabul. Kalau pengakuan idhi'an, kalau qabul penerimaan. Nah, ibadah haji adalah bentuk pengakuan benar ini perintah Allah, betul ini adalah rukun Islam, dan penerimaan. Sehingga dengan melaksanakannya adalah bentuk penerimaan dirinya terhadap perintah Allah yang dibebankan kepada dirinya, walaupun jauh, walaupun biayanya mahal, walaupun kesempatannya sulit, walaupun menguras energi yang sangat banyak, walaupun pengorbanannya banyak, akan tetapi saya tetap akan melaksanakan ibadah haji. Sebagai apa? Sebagai bentuk penerimaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, fungsi ibadah haji itu ialah sambil berdiri supaya rawas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fungsi ibadah haji itu ialah sebagai manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kembali ke definisi naon ibadah, penghambaan. Berarti jika kita berdiri di sana, hadir di sana sebagai seorang hamba, maka siapa dununganana? Siapa sayyidnya? Siapa yang menjadi tuannya? Tentu saja Allah. Di sini di Indonesia kita adalah tokoh. Goreng-goreng nage minimal orang teh RT, tokoh masyarakat, kemudian orang yang dipandang terhormat oleh masyarakat sekitar kita. Goreng-goreng nage. Belum di pekerjaan kita. Di sini teh saya teh pejabat. Datang ke ditu mah kita tidak menjadi apa-apa. Bukan apa-apa. Kita diatur-atur oleh orang yang mungkin pangkatnya lebih rendah dari kita. Diatur ku askar. Askar teh pamidi urang mah palang hiji teh naon? Prada katanya. Prada paling bawah prajurit 2. Askar duit kan aya pangkatan kan askar mah. Teu aya logo pangkat saking ku handap-handapna, polisi panghandapna, tentara panghandapna gitu. Kita diatur-atur oleh mereka. Digebah-gebah. Kemudian digancang-gancang. Mau tidak mau. Kemudian yang paling penting, selama proses di sana kita memakai baju yang sama, tidak ada tanda kepangkatan, tidak ada tanda kemewahan. Laki-laki memakai 2 helai kain yang berwarna sama dan bermotif sama, gaya nu modis, gaya nu berbentuk lancingan. Ayeuna kitu nya, zaman ayeuna jalmi di sarung, ingin simpel ngabut lancingan tina sarung supaya seperti di sarung kan gitu. Enggak ada celana untuk ihram. Dari dulu sampai saat ini begitu. Memakai kain yang sama. Seluruh atribut kita tanggalkan. Kita tanggalkan. Orang teh, aduh orang teh jenderal, di sana bukan apa-apa. Aduh saya teh kopral, bukan apa-apa. Aduh saya teh kolonel, bukan apa-apa di sana. Tidak ada pangkat apapun, semua sama. Duduk di tempat yang sama. Tidak ada bedanya. Sadayana di arpah, oh ieu mah cenah jenderal, oh ieu mah presiden, oh ieu mah menteri, tos hukum nate tong di arpah. Di mana urang di Jeddah, di kota, di hotel bintang 5? Tidak. Di tempat yang sama, mabit di tempat yang sama. Kemudian sholat pagi lindisi berdesak-desakan di tempat yang sama yang bernama Masjidil Haram. Semuanya. Nah, sehingga dengan melaksanakan haji, maka fungsi yang kedua sebagai manifestasi penghambaan kita kepada Allah serta sebagai wahana menampakkan kehinaan diri kita di hadapan Allah itu dapat tercapai. Karena itu fungsi ibadah haji. Maka tatkala ada orang yang telah melaksanakan ibadah haji
justru dengan angkuhnya, dengan sombongnya mengusungkan dada, ya saya, ini saya, siapa kamu? Itu bertentangan dengan fungsi haji tersebut. Makin jauh dari haji mabrur teh. Karena apa? Fungsinya ini. Tatkala fungsi ini tidak nyampe, berarti gagal. Kan gitu? Berarti gagal. Buat apa melaksanakan ibadah haji jika tidak sanggup seperti ini? Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, fungsi ibadah haji itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi diuraikan di mukadimah. Sebagai rasa syukur, orang kan sudah dipasihan nikmat, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat panjang usia, nikmat diberi kelebihan rizki, nikmat diberikan suami yang soleh sehingga mengajak kita untuk melaksanakan haji, nikmat diberikan pendamping seorang istri yang solehah anu memotivasi kita untuk mencari ongkos bikin angkat ibadah haji. Kan itu nikmat. Nah, kita datang ke sana sebagai wujud rasa syukur. Karena Bapak Ibu sekalian kita membahas syukur. Syukur itu kalau bahasa Indonesia terima kasih, thanks, thank you, terima kasih, syukron, ya, terima kasih. Akan tetapi pada prakteknya saat ini banyak perilaku-perilaku yang dimaksudkan untuk syukur, tapi justru yang terjadi adalah kufur, adalah mendustai nikmat itu. Kontradiktif antara tujuan syukur dengan apa yang dilakukan sebagai rasa syukur. Karena apa? Karena begini, syukur itu ada rukun, ada rukunnya, ada instrumennya, ada elemennya. Tatkala elemen itu tidak tercapai, maka itu bukan syukur. Walaupun bahasana dina plangna, dina backdropna tasyakur bin nikmah, atau dina backdropna syukuran 17 Agustus memperingati HUT RI, misalkan syukuran hitanan si anu, syukuran pernikahan si anu dan si anu, syukuran. Akan tetapi pada prakteknya banyak orang yang bermaksud syukur, prakteknya justru kufur karena tidak memenuhi unsur dari syukur. Tuh, syukur itu aya unsurna, aya. Dalam agama disebut rukun. Yang pertama, zikrul mun'im, ingat kepada zat, kepada orang, upami jalmi, upami Allah, zat yang berikan nikmat. Saya mendapat hadiah dari Pak Sutarman. Termasuk saya bersyukur, langkah pertama jika saya ingat atas kebaikan Pak Sutarman. Jika setelah saya diberi saya lupa ke Pak Sutarman, lupa namanya, lupa wajahnya, apalagi lupa terhadap jasa-jasanya kepada saya, maka dapat dipastikan saya itu bukan termasuk golongan yang bersyukur. Zikrul mun'im. Itu yang pertama. Di acara syukuran-syukuran kita, apakah kita ingat kepada Allah atau tidak? Apakah kita mensyukuri sesuatu sehingga orang ngayakeun hajat teh membuat kita ingat terhadap Allah atau justru membuat lupa terhadap Allah? Itu catatan yang pertama. Oh, hajat ngondang misalkan, ngageo goyang ngebot misalkan. Hari dina plakna syukuran, namun hiburan mah gak apa-apa ya, itu kontradiktif. Hiburan pernikahan, hajat tanda hiburan, mau maksiat atau tidak hiburan. Tapi syukuran pernikahan putri kami, anu yeuna goyang ngebor, gitu. Apakah dengan acara itu kita makin ingat kepada Allah atau tidak? Apakah selama acara itu justru kita lupa atau ingat kepada Allah? Karena syukur yang pertama zikrul mun'im, ingat kepada yang memberi nikmat. Satu. Yang kedua, hifdun ni'am. Rukun syukur itu yang kedua, hifdun ni'am, menjaga nikmat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Tugas kita menjaga. Dengan menjaga sama dengan saya bersyukur kepada yang memberi nikmat itu. Saya diberi motor sama Pak Sutarman.
ku saya teh di bulan-bulan kuncina di mana wae, motorna diparkir di mana wae. Apakah itu bersyukur atau tidak? Tidak. Tatkala hilang kumaha? Apakah tidak akan kecewa Kak Sutarman? Kecewa. Si eta mah ku saya dibere teh nganggap sapele di mana wae, di bulan goler. Tuh kan gitu. Maka sebagai wujud rasa syukur, orang yang diberikan nikmat itu akan selalu menjaga nikmatnya. Diberikan kesehatan, maka tugasnya kita menjaga kesehatan, rajin olahraga, pola makan diperbaiki, pola hidup harus bagus, kan gitu. Pola hidup nanti menjauhi hal-hal yang membahayakan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga nikmat. Karena tatkala nikmat itu kita jaga, bakal ditambah. Kan begitu. Ma la yaskuril qalil, la yaskuril katsir. Ma la yaskurin nas, la yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat kecil, dipasih nikmat agung mau syukuran mohon. Coba ngetes orang gitu, diberikan 1.000, 2.000, dia tidak berterima kasih, masih diberi 1 juta di nuhun lah, teu narima teh akan. Gitu. Nah, jadi yang kedua itu ialah apa? Hifdun ni'am, menjaga nikmat. Yang ketiga, rukun syukur. Rukun syukur yang ketiga itu ialah ta'atul mun'im, mengikuti kemauan si pemberi. Itu sebagai wujud syukur. Jang, tah abah beri sarung. Tentu memberi sarung kayak naon buat dipakai sholat. Apek teh kusi budak eta teh sarung teh digandon dipakai naon, dipakai alat. Wujud syukur atau bukan? Bukan. Bagaimana perasaan orang yang memberi tatkala dia tahu bahwa barang yang ia beri ternyata disalahgunakan, kan kecewa. Nah, ta'atul mun'im, mengikuti kemauan si pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa usia, berupa kesehatan, berupa kemampuan, kelebihan rizki dengan maksud untuk ibadah. Kan kemarin udah dibahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita semua itu untuk beribadah. Nah, karena Allah menciptakannya untuk beribadah, sehingga Allah memberikan fasilitas, segala hal fasilitas kepada kita sebagai penunjang kita melaksanakan ibadah. Itu kemauan Allah. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, aduh alhamdulillah saya naik gaji, urang syukuran usah ditraktir kabehanana ka diskotik. Syukur bukan? Bukan. Karena si pemberi nikmat tidak mau itu terjadi. Justru si pemberi nikmat ingin ini ditasarufkan, ingin ini dipergunakan untuk hal-hal yang disukai oleh si pemberi nikmat. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, istiqmaluha. Ini rukun. Istiqmaluha fi ridol mun'im, memakai, mempergunakan nikmat itu untuk sesuatu hal yang diridui, disukai oleh si pemberi nikmat. Kita dapat honor atau nabi, kita dapat gaji ke-13. Di jalan kita teh nyimpang ke yayasan, ke panti asuhan. Itu disukai atau tidak? Disukai oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu rukun syukur ya. Sengaja saya jelaskan karena memang fenomena di kita saat ini banyak acara syukuran-syukuran berwujud syukuran, akan tetapi pada hakikatnya bukan syukuran tapi kufuran. Nuka hiji zikrul mun'im, nuka dua hifdun ni'am, yang ketiga ta'atul mun'im, yang keempat istiqmaluha fi ridol mun'im. Yang keempat ini, empat-empatnya ini gitunya harus terkumpul semuanya supaya kita termasuk ke dalam kategori orang yang mensyukuri nikmat dari Allah. Karena janji Allah, orang yang mensyukuri nikmatnya, maka nikmat tersebut akan Allah tambahkan kepada kita. Janji Allah begitu. Ditambihan
Ya gitu Pak Sutarman memberi sesuatu ke abdi, ku abdi teh kapake pisan. Atau tuh Pak Sutarman atau alhamdulillah saya kemarin pas manasik ngasih sarung BHS ke Pak Haji Nurul. Pas minggu kedua, apa teh sarung nanti dipakai bangga tuh dina hati teh itu sarung anu ti urang teh kamari alhamdulillah. Beureun diwartos-wartos. Mah batang api kabudang. Saya bapak kemarin ngasih sarung ke Posan Nurul, alhamdulillah dipakai, seneng. Dengan senangnya, oleh karena itu, kemah saya beli lebih hade, beli anu lebih halus, jeung lebih loba kan gitu. Termotivasi untuk menambah. Cacak kita sebagai manusia. Allah mah sudah janji, kamu bersyukur akan ditambah. Kamu kufur, tinggal we. Adabku sangat dahsyat. Gitu. Inna adabi lasyadid. Gitu ya. Jadi begitulah syukur. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan syukuran haji Batu Syafar. Judulnya syukuran jabah haji. Entong nanggap organ atau gambus atau minimal. Jangan terlalu kodrat, jangan terlalu ekstrim lah. Hal-hal yang baik lah. Ayo begitu Bu seueur. Ongkos syukuran haji kira. Nangkap organ, atuh pemuda teh karena dia bari mararamo joget kan aneh gitunya. Nah gitu Bapak sekalian, kita lanjut fungsi ibadah haji. Selanjutnya fungsi ibadah haji itu yang keempat adalah melatih keikhlasan dalam beribadah. Kemarin sudah dibahas tentang ikhlas itu. Apa arti ikhlas teh kemarin teh? Lulus, bersih, lempeng. Karena jika haji tidak dibarengi dengan keikhlasan, itu bakal kekecewaan Bapak Ibu sekalian. Dari awal udah kekecewaan. Saya daftar nunggu berpuluh-puluh tahun, ya saya tuh haji. Ikhlas tuh ya, nah saya tuh haji. Naon sih? Oh yang 20 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Di NTT sampai 60 tahun Bapak Ibu sekalian. Ibu atau bapak daftar setelah pensiun teh umur berapa tahun? 55 misalnya, 55 tahun. Bisa berangkat haji kalau Bapak Ibu sekalian berumur 115 tahun berarti ayah kene sekalian di NTT 60 tahun. Upami orang tadi barengan ku hati ikhlas tersakur, wah kukuluntus. Belum daftar ke Kemenagna, dari Kemenag harus kemana? Ke bank. Dari bank harus ke Kemenag lagi, kemudian ke KBIH, terus kesehatan. Udah pindah keselen atuh, pindah keselen. Asal dipingpong, asal ribetnya haji teh baru di sininya, belum di sananya. Di sana katalah pemerintah Saudi mah, pemerintah Indonesia atau orang Indonesia mah Ibu banyak komprominya, banyak kebijaksanaannya. Itu apa namanya, kultur Indonesia gitu, banyak kebijaksanaannya. Makanya karena banyak kebijaksanaan sering disalahgunakan kebijaksanaan itu menjadi peluang-peluang untuk mendobrak aturan kan gitu. Tapi intinya bukan itu yang ingin saya maksud. Yang ingin saya maksud bahwa di kita itu banyak kebijaksanaannya, banyak pengertiannya. Kalau di Saudi, kalau aturan A ya A, gak bisa B, gak bisa C, atau A plus gak bisa. Saudi mah gitu. Makanya pernah ada kasus kelaparan teh dulu tahun berapa Bu Haji? Sekitar 2008 kalau nggak salah, 2008 atau 2009. Pernah ada kasus jamaah haji Indonesia kelaparan, pernah dengar ya? Di Arafah tidak ada makanan, padahal biasanya di Arafah di Mina itu makanan itu melimpah Bu Haji, melimpah. Bubuahanana, sangat lupa enak kok biasanya. Tapi dikatakan pada saat itu ada kasus kelaparan. Usut punya usut, ternyata hal nanti kecil, penyebabnya itu sangat kecil. Karena apa? Karena si perusahaan yang menangani catering jamaah haji Indonesia pada saat itu belum menyelesaikan administrasi ke Saudinya. Artinya apa? Artinya kontainer-kontainer yang membawa makanan untuk jamaah haji Indonesia tidak bisa masuk ke Arafah. Dicegat ke polisi, temenang asuh. Karena apa? Karena tidak memegang surat izin pada saat itu untuk masuk. Berarti surat izin itu untuk hari itu. Kan catering itu bolak balik ya. Kan hal sepele. Kalau Indonesia aku mau mikirnya. Kalau orang Indonesia mah daripada jamaah yang jumlahnya ribuan itu kelaparan, silakan kamu masuk. Urusan administrasi nanti belakangan. Apalagi kan ketika laporan, Pak, komandan,
ini ada kontainer mau bawa makanan untuk jamaah, cik urang aja, untuk jamaah haji Indonesia. Gimana, boleh masuk nggak? Lihat aja, punya izinnya nggak? Silakan. Oh, ini kebetulan nggak? Ada yang tertinggal atau kumaha? Mun di urang mah, daripada mereka kelaparan, kita lebih berabe. Apalagi ini kasus internasional. Udah aja suruh masuk, administrasi, birokrasi itu gampang belakangan. Di kita, di Saudi mah enggak. Muntah karena kemarin banyak kasus jamaah yang dipulangkan. Sudah datang ke Jeddah, sudah datang ke Saudi Arabia, dipulangkan karena haremeh temeh kita mah. Tapi pemerintah Saudi mah kekeh, tegas gitu ya. Jadi Indonesia itu penuh dengan kebijaksanaan, mereka mah tidak kebijaksanaan. Kalau aturan A ya A, B ya B, mau tidak mau. Tidak bisa memenuhi unsur ini, mohon maaf, sekian. Nah, kalau kita tidak ada keikhlasan dalam beribadah, atau sapur weh, atau mending tong ngerasain ibadah haji weh bu, ada kunci atau ada ikhlas kunci setiap ibadah itu ikhlas. Kita sabar ya Allah, sabar ya Allah. Begitu. Maka fungsi ibadah haji melatih keikhlasan. Kalau keikhlasan berarti haji gagal. Gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, fungsi ibadah haji itu ialah mengenang sejarah dan situs. Karena tentu saja di sana itu tempat peradaban dimulai. Peradaban umat Islam, peradaban manusia. Terlebih lagi syariat melaksanakan ibadah haji itu ialah syariat yang berasal dari sejarah Nabi Ibrahim. Oh, di dia Siti Hajar teh lulung patah mencarikan air untuk Nabi Ismail. Oh, jaraknya dari sini ke sana. Mengenal. Oh, ini bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Oh, ini adalah bangunan pertama di muka bumi ini. Kita bisa mengenal. Oh, ini gunung yang mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa teh. Tuh, jadi mengenal sejarah dan situs-situs tentang keislaman. Karena ini adalah fungsi ibadah haji, maka tentu saja keberadaan situs-situs itu sangat penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, fungsi ibadah selanjutnya yang keenam ialah melengkapi ibadah pokok lainnya. Ini fungsinya. Artinya apa? Artinya tatkala Bapak Ibu sekalian melaksanakan rukun Islam yang kelima, berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga, dan yang keempat. Artinya apa? Artinya sebagai pelengkap, sebagai penyempurna, berarti yang itu sudah selesai. Jangan sampai melaksanakan ibadah haji tapi sholatnya bolong-bolong. Kan ini rukun Islam yang kelima, hari yang kedua masih bolong-bolong. Nah, jangan sampai seperti itu. Ongko haji tapi tak ada zakat. Ongko haji tapi sholatnya lamun ingat hukul, lamun nyalse hukul. Ongko haji lapar sedetik buka puasa. Jadi Islam itu tidak bisa dipilihan ibadah teh. Tadi saya dibahas, diambil ya ambil, nggak bisa, harus menyeluruh step by step. Ini rukun Islam yang kelima, berarti yang kedua, ketiga, keempat itu sudah selesai. Selanjutnya yang ketujuh, fungsi ibadah haji itu ialah mempererat silaturahmi di antara umat Islam. Tentu saja jutaan orang dengan latar belakang berbeda, latar belakang pekerjaan, latar belakang suku, latar belakang ras yang berbeda-beda, kita ketemu di sana. Mungkin di sini kita belum pernah melihat orang yang berasal dari daerah A, B atau C. Di sana mah ketemu, mau orang mana pasti ketemu. Orang Brazil, ayah. Orang Meksiko, ayah. Orang Afrika, kamu ada catat di Afrika kamu. Orang Asia banyak, orang Cina, orang Jepang, orang mana ada, nggak ada yang nggak ada. Maka ini menjadi forum silaturahmi umat Islam sedunia. Maka disebut nanti di samping Duyufur Rahman, Bapak Ibu sekalian datang ke sana itu sebagai duta bangsa menghadiri konferensi umat Islam dunia.
duta bangsa, jantan perwakilan teh Bapak Ibu sekalian. Makanya datang ke sana jangan malu-maluin karena sebagai duta perwakilan negara. Dari Indonesianya pun keberangkatan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa? Seperti raja, seperti ya namanya duta, yang namanya duta teh naon ya, upami atlet mah mohon dikawal angkat lagi sama poreder sama polisi di dia mah iraha tuh orang lamun tengah ngiung-ngiung kecuali lamun dina bulan kegeri ngiung nek bulan unggul ibadah haji mah dikawal sok dari Cimahi ke asrama haji dikawal sama polisi sama petugas kesehatan. Bapak Ibu sekalian teh asa jadi raja ya Bu, bakal ditaruh su dokter teh ibu karaos naon, ibu tos tuang teu acan karena menjadi duta bangsa. Mata dugi ka Indonesia Saudi, jangan malu-malukan bangsa, mempermalukan bangsa. Seueur teh. Di Indonesia dipuja-puja, dibangga-bangga, sumping itu, watakna muncul. Aya ka ditu teh anu jiwanan pedagang, tukang dagang, hayang dagang we. Kalau jualan bala-bala di ditu nah, jualan bala-bala. Balanja, pesen kol, dagang. Seueur. Bapak-bapak, ini ngerokok di rumah mahal. Orang bawa di Indonesia. Aja nak sabaraha slop dibatasi, diwian-wiankeun ka buatan antara ngerokok saslopewan di kanan. Sumpingan itu dikumpulkeun, dijual. Seueur. Jangan malu-malukan, mempermalukan bangsa. Banyak kasus-kasus itu teh. Maka titip nanti pas pelepasan ibadah haji. Titip dari pemerintah itu, jaga nama baik bangsa Indonesia, jaga nama baik bangsa Indonesia, karena Bapak Ibu sekalian adalah duta-duta bangsa di konferensi umat Islam dunia. Bukan yang hadir itu bukan orang Saudi saja, karena apa yang kita lakukan menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Cek orang Turki kita, saya di ke haji kamari bagi orang Indonesia. Orang Indonesia dikiki kan etalase diobrol tentang orang Turki kalau murna kan gitu. Sarwajeun pas kita ketemu orang lain yang tidak anu aneh cek urang mah atanapi nu nyeleneh kan urang diceritakeun pas ngadongeng haji teh pas aya anu ngalayan teh kumaha ibu damang alhamdulillah di itu teh aya naon wae cerita kumaha ngadongeng ibu teh capetang kieu seperti itu. Maka sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi, jaga nama baik Bapak Ibu sekalian, jaga nama baik kota tercinta, jaga nama baik bangsa dan negara. Nah sampai sini paham? Ini adalah fungsi dari ibadah haji.